Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sangat luar biasa. Pagi. Baik, kita ini berada di pertemuan kedua ya, setelah pertemuan pada minggu lalu ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai berdoa dulu ya. Oke, baik, Dibus silakan Dibus berdoa. Baik Bu, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adibus yang telah memimpin berdoa. Semoga nanti kelak menjadi pemimpin yang barokah lillahi ta'ala. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Tidak ada yang sakit? Sakit hati? Ya, saya harap nanti yang sakit hati segera menemukan hati yang lebih baik. Jangan ambil hati tetangganya ya. Cari hati yang baik gitu ya. Baik, saya rasa kalau di pertemuan saya selalu memberikan support kepada kalian bahwa ketika kita belajar, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan diri kita dulu. Dipersiapkan dalam hal apa Ibu? Dipersiapkan dalam hal mental yang pertama. Jangan-jangan masuk kelas ini udah gila gitu ya. Kan enggak ya? Semuanya waras ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama itu harus waras, sehat jiwanya dulu. Kalau sudah sehat jiwanya, kemudian jangan lupa pola makannya diatur. Jangan tiap hari makannya bakso mulu ya. Tinggi kagak, melebar iya. Ya, jadi saya harap di pertemuan saya kalian itu selalu sehat, selalu semangat, tidak ada yang mengantuk, apalagi kabur-kaburan. Ya, yang kabur jangan senyum-senyum, karena itu bukan perbuatan yang baik ya, jadi jangan senyum. Baik, begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu telah hadir di pertemuan saya, di pembelajaran saya dengan sehat walafiat. Selanjutnya saya akan melakukan absen kepada kalian dulu ya. Ini kelas 11 AKL 2. 11 AKL 2 tuh berarti dimulai dari Adibus Soleh. Biasanya dipanggil oleh Adibus gitu ya Bus ya. Oke, Adibus hadir. Afifah, Aina, Anggun, Boy. Ya, paling depan nih Boy. Sehat Boy? Kayaknya minggu kemarin gak masuk ya Boy? Izin ke saya sakit ya? Tapi saya tanya temanmu kemarin kayaknya katanya Boy nyampe rumah bahagia Bu katanya. Ini saya jarang-jarang menemukan orang sakit bahagia itu ya. Ya ini wajib dicontoh ya, meskipun dalam keadaan sakit, sehat itu tetap bahagia gitu loh ya. Itu kuat menghadapi kenyataan hidup gitu. Dona hadir. Dwi Ariska, and the gang ini kok pasti di belakang ya? Emang sukanya membelakangi gitu ya? Oh, ya. Harusnya and the gang itu jadi powernya anak di depan gitu. Husnul hadir, gitu loh Husnul. Laki-laki kok hadir. Semangat gitu loh Husnul. Orang tadi kan sudah keluar, harusnya udah bahagia kan? Kita sakit. Semoga lekas sembuh ya Ika ya. Indah merah-merah merona ya Kak ya. Nanti kalau ada banteng kamu disuruh tukar satu. Intan, Karina, Karisma, Koridatul, Mila, Muhammad Hilmi, Nasya, Nasba, Putri, Randy, Rika, Rahmatun, Ruslan,
Sehat Bang? Sehat jiwa dan raganya? Alhamdulillah. Dinatur, Sarli, Sevia, Vivin, Yuli. Oke baik, alhamdulillah. Berarti yang tidak masuk hari ini sakit. Kemarin juga ada satu yang tidak masuk juga sakit. Jadi kita doakan semoga teman-teman yang sakit ini bisa diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama kita kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke baik. Saya sudah melakukan absensi, sudah melakukan penguatan. Semoga apa yang saya kuatkan hari ini itu masuk ke dalam diri kalian, gitu ya. Oke. Baik, sebelum memulai ke pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Seperti biasa, saya selalu bertanya di awal ya terkait pembelajaran sebelumnya. Nah, ada yang ingat gak pembelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Iya Putri. Pada pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang transaksi yang ada pada jurnal penyesuaian dan juga tahapan-tahapan pencatatan jurnal penyesuaian. Bagus. Jadi jawabannya Putri ini bagus gitu ya, karena Putri belajar gitu ya. Yang lainnya Allahu a'lam gitu ya. Ya kan, nggak apa-apa kan? Belajar enggak kan urusan masing-masing kan? Yang penting saya sudah mengingatkan bahwa belajar itu penting gitu ya. Ya baik, next. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang identitas kita. Jadi perlu saya ulang di sini, identitas kita berada di Satuan Pendidikan SMK Negeri Kelakah dari kelas 11 HKL 2 pada semester ganjil dengan tahun pelajaran tahun 2022-2023 dengan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur dengan materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuannya 2 jam pelajaran, 1 kali jam pelajarannya adalah 45 menit. Next. Oke, baik, di pendahuluan ini yang saya tanyakan tadi. Tahukah kamu apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Sudah dijawab oleh Putri. Jawabannya adalah betul sekali. Pembelajaran minggu lalu itu kita telah pelajari tentang transaksi-transaksi dalam jurnal penyesuaian yang meliputi 7 transaksi. Kalau kalian masih ingat, masalahnya manusia itu kesandung sedikit tidak ingat atau pura-pura amnesia, gitu ya. Kemudian setelah pelajari transaksi, kita pelajari yang namanya tahapan-tahapan pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang meliputi analisis neraca saldo sebelum penyesuaian sampai pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, ini adalah yang minggu lalu. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, saya ingin memberikan pertanyaan kembali gitu ya kepada kalian. Ini mengingat tentang tugas-tugas yang minggu lalu, jika ada yang ingat. Nah, kira-kira minggu lalu itu ada tugas dari saya nggak? Ada. Tugasnya apa? Tugas minggu lalu. Berdasarkan tugas yang diberikan hari ini, kita akan membahas mengenai pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Baik, Randy telah menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Jadi yang lain tuh dia gitu sambil memikirkan masa depannya, Randy menjawab gitu ya. Terima kasih kepada Randy yang telah menjawab. Ya bagus. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas dari tugas yang minggu lalu, yaitu kita akan membahas tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, sebelum saya melangkah ke materi pencatatan jurnal penyesuaian, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Apa sih sebenarnya yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian? Nah, kemarin kalau nggak salah, pada minggu lalu
Naswa itu sudah memberikan satu contoh gitu ya Nas ya, bahwa dikasih uang saku orang tuanya 10.000, kemudian diberikan beberapa peralatan, perlengkapan dan lain-lainnya. Nah di sini saya ingin memberikan ilustrasi, kalian sambil berangan-angan gitu ya. Kan Naswa kemarin kan kalau nggak salah ini saya ilustrasikan membeli perlengkapan 10 gitu ya. Membeli perlengkapan 10. Berarti perlengkapannya Naswa bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Membeli perlengkapannya Naswa bertambah atau berkurang? Ya, perlengkapannya bertambah. Terus kemudian setelah malam hari Naswa ini buka-buka tas. Ternyata perlengkapan sekolahnya Naswa itu tinggal 2. Berarti terpakai berapa? 8. Ya, 8 itulah yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Dengan akunnya bagaimana Bu? Akunnya adalah karena perlengkapan yang terpakai, maka akun yang ada di debit yang bertambah adalah beban perlengkapan. Karena terpakai kan otomatis bebannya keluar ya. Nah itu disebut dengan beban perlengkapan. Karena perlengkapannya juga berkurang, otomatis perlengkapannya berada di posisi kredit. Berarti pencatatan untuk perlengkapan yang terpakai adalah beban perlengkapan pada perlengkapan, gitu ya. Bagus. Yang saya tanyakan lagi, adakah di sini yang bisa memberikan satu contoh pencatatan jurnal penyesuaian? Iya, Hilmi. Terdapat gaji yang belum dibayar, maka dicatat beban gaji pada utang gaji. Bagus. Hilmi memberikan contoh. Hilmi tadi malam sudah belajar. Hilmi yang belajar ya. Jadi yang tidak belajar jangan senyum-senyum gitu ya. Karena kalau tidak belajar itu bukan hal yang menyenangkan ya. Bukan hal yang positif ya. Jadi jangan senyum-senyum gitu ya. Ya karena Hilmi ini memberikan contoh. Bu saya memberikan contoh ada gaji yang belum dibayar Bu. Berarti kan masih hutang Bu. Jadi untuk ke jurnal penyesuaian dicatatnya adalah beban gaji pada utang gaji. Terima kasih kepada Hilmi yang telah memberikan contoh. Nah sekarang kita akan membahas sesuatu. Nah pertanyaannya adalah, tahukah kamu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tadi sudah dibahas oleh Randy, gitu kan? Dari tugas minggu lalu. Nah, pada pertemuan sekarang kita berada pada kompetensi dasar menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa, kemudian melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa pada materi pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Kemudian tujuannya apa Bu kita mempelajari pencatatan? Tujuannya adalah supaya kita mampu mendiagnosis letak-letak masalah-masalah yang ada di pencatatan jurnal penyesuaian. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, untuk penilaiannya kita nanti seperti minggu lalu ya, penilaian kita ada penilaian spiritual, ada penilaian sikap sosial, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian ada presentasi, remedial, serta pengayaan. Nah, itu penilaian yang akan kita ambil pada hari ini. Oke, nah, sebelum saya membagi sebuah kelompok, saya ingin meneriakkan sebuah yel-yel gitu ya. Kalau kalian masih ingat, saya sih sebenarnya juga nggak terlalu ingat, cuman saya mengingat-ingat ya. Nah, baik, yel-yelnya adalah ketika saya teriak akuntansi, maka jawabnya mantap. Ingat ya, ketika saya teriak akuntansi, jawabnya mantap. Ketika saya teriak SMKN Kelakah, jawabnya adalah luar biasa.
Ketika saya teriak SMKN Kelakah, jawabnya adalah luar biasa. Bisa dipahami? Bisa kita coba? Bisa ya? Oke. Baik, saya akan mencobanya. Akuntansi, jawabnya SMKN Kelakah, jawabnya luar biasa. Akuntansi SMKN Kelakah, jawabnya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang masih semangat meskipun hari-hari ini tuh banyak yang sakit flu, batuk gitu ya. Yang penting jangan sakit gigi atau sakit hati, karena itu sakit yang sangat menyakitkan gitu ya. Yang teriak, iya saya sekarang gitu bu gitu ya. Oke baik, minggu kemarin saya sudah membagi ke dalam sebuah kelompok-kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Oke baik, karena masih ingat kelompoknya, saya harap sekarang tetap berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian kita akan melakukan sebuah diskusi gitu ya. Baik, sekarang silakan duduk bersama kelompoknya. Ayo duduk sesuai kelompoknya, jangan nimbrung ke kelompok temannya ya. Biasanya kebiasaan nih, kalau nggak suka dengan kelompoknya, nimbrung dengan kelompok tetangganya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu bukan hal baik. Ayo Ruslan. Ini kelompoknya kok sendiri-sendiri nih, bagaimana ini ceritanya? Kelompokmu kok begitu? Itu namanya bukan diskusi dong. Ayo dibentuk kelompok dulu. Kok santuy-santuy kayak opantui? Ayo. Sudah duduk dengan kelompoknya? Oke, baik. Sekarang semua alat ditaruh dulu di mejanya masing-masing. Tidak ada yang memegang alat apapun kecuali mendengarkan sumber suara yang sangat merdu dan indah ini. Nah, kemarin itu kan sudah saya bagi kelompok. Ada kelompok anggur, apel, buah naga, semangka, dan stroberi gitu ya. Nah, sebelum kita memulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita teriakan yel-yel per kelompok. Masih ingat? Masih. Jangan pura-pura lupa ya. Oke, nanti kalau pura-pura lupa saya nyanyi loh ini. Oke, baik. Kita akan teriakan yel-yel dari kelompok 5. Ada kelompok 5? Kelompok 5 ada? Oke, kelompoknya Yuli. Oke, silakan berdiri kemudian teriakan yel-yelnya dengan kencang. Ayo berdiri nak, sayang, cantik. Mulai lupa nih kayaknya. Oke, ayo dimulai. 1, 2, 3. Siapa kita? Kelompok stroberi. Kurang semangat, ulangi lagi. Siapa kita?
Ulangi yang terakhir. Gak kompak. Siapa kita? Kelompok strawberry. Siapa kita? Kelompok strawberry. Kelompok strawberry. Bisa, bisa, bisa. Yes. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok strawberry. Tadi pertama luar biasa, sekarang bisa gitu ya. Bisa luar binasa gitu maksudnya ya. Oke, bagus. Sekarang kelompok 4 yaitu kelompok semangka. Silakan berdiri dan teriakkan ya dengan penuh semangat. Kelompok semangka. Saya terpana dengan Ruslan. Kayaknya gerakannya lihai gitu loh. Saya sampai gini-gini loh. Ya. Kayaknya cocok jadi ketua cheerleader gitu ya. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, sekarang ganti ke kelompok 3. Ayo kelompoknya Hilmi. Ya, semangat ya, jangan sampai kalah dengan gerakannya Ruslan. Satu, dua, tiga. Ulangi. Rokok naga, hurra. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok naga Hurra gitu ya. Kalau bilang Hurra tuh kayak keinget sama jargon apa gitu ya. Hurra gitu ya. Oke, baik, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan berdiri kelompok 2. Kelompoknya Barok gitu ya. Berdiri, diteriakkan yayanya dengan semangat. Kelompok apel. Cerdas, kreatif, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Seperti warna kelompoknya ya, merah jargonnya ya. Merah merona gitu ya. Karena biasanya merah itu jiwa-jiwa penantang gitu ya. Berani, Bu. Oh, berani ya. Berani untuk menerjang masa depan gitu. Oke, bagus. Sekarang lanjut ke kelompok 1, kelompoknya Boy ya. Ayo Boy, sudah namanya Boy harus Boy ini ya. Jangan sampai kalah dengan Ruslan ya. Gerakannya yang lihai ya Boy. Ayo deh. Dipimpin Boy. Ulangi, tidak kompak. Yang semangat. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih atas yel-yelnya. Peraturannya masih sama ya dengan minggu lalu. Bagi kelompok yang sudah selesai untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan solusi, nanti teriakan yel-yelnya dengan sangat kencang dan sangat semangat, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena bisa dipahami, kita lanjut ke bawah. Nah, langkah pertama, silakan ambil handphonenya, kemudian silakan di-scan barcode-nya. Setelah di-scan, silakan diamati videonya. Ruslan HP-nya mana? Hah? Sudah bisa? Oke, silakan diamati. Di situ videonya nggak lama. Sambil mengamati, saya juga akan menampilkan melalui layar di depan. Bawa kan? Nah, terus dinyalakan.
Oke, bagus. Videonya sudah berakhir. Nah, videonya memang saya buat sangat pendek supaya kalian tidak bosan nonton video ya. Kalian kan biasanya sukanya kan nonton video tapi video lain gitu ya, bukan video yang ini kayak pembelajaran gitu ya. Nah, dari pembelajaran atau dari video yang kalian amati, ke bawah kan? Ke bawah kan lagi? Nah, dari video yang kalian amati, adakah yang bisa menemukan sesuatu di situ? Saya Bu. Ya, Hilmi. Dari video tadi terdapat neraca saldo yang berisi neraca saldo belum disesuaikan dan neraca saldo setelah disesuaikan. Bagus. Ya. Nanti saya akan memberikan sebuah LKPD. Di dalam LKPD itu nanti kalian bisa mengamati neraca saldo sebelum disesuaikan dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Nanti kalian bisa mengisi pada kolom penyesuaian, ya. Kalian bisa ngisi di dalam kolom penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, saya ingin menayangkan atau kalian bisa melihat kembali video, bukan video ya, e-book yang pernah saya berikan pada minggu lalu. Di dalam e-book itu terdapat 3 materi. Minggu lalu kita sudah membahas 2 materi tentang transaksi serta tahapan pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, sekarang dibuka lagi e-booknya, kemudian silakan dicermati pada materi pencatatan jurnal penyesuaian. Bisa dipahami? Nah, karena bisa dipahami, silakan diambil handphonenya, di-scan, dibuka e-booknya, dicari materi pada pencatatan jurnal penyesuaian. Silakan di-scan dulu. Ayo bareng, jangan melamun terdiam, nanti kamu kerasukan. Kayaknya kalau baru nggak mungkin kerasukan ya. Iya, karena dia sudah Sesetnya gitu ya. Ya masa mbaknya mau dimasukin itu nggak mungkin. Iya. Termasuk Ruslan ini kayaknya nggak mungkin juga. Karena mereka soulmate gitu. Ya sudah. Oke, sambil kalian melihat di handphone, saya juga akan menayangkan pada layar. Silakan itu di copy paste, kemudian ditaruh di Google. Di copy paste juga. Di SCP dulu. Ya. Yang nggak bawa HP bisa gabung dengan temannya biar gak celingak gitu ya, kayak mau mencari mangsa gitu. Rizka, jangan melamun Rizka, dilihat ibunya. Berarti harus di refresh lagi. Jangan-jangan nggak bisa nih karena kamu nggak punya paketan ya. Oh, punya ya, tapi nggak bisa buka ya. Percuma gitu ya.
Nah, pada uraian materi ini kan ada bagian C. Bagian C itu adalah catatan jurnal penyesuaian. Nah, itu yang harus kalian baca sampai ke bab halaman selanjutnya, halaman ke-4. Kasih waktu membaca kurang dari 10 menit. Ini materinya sedikit, jadi jangan lama-lama ya. Sudah dibaca? Oke, bagus. Kalau sudah dibaca, stop dulu. Stop. Pada English. Pindah ke SMK, pindah ke SMK, pindah ke SMK. Nah, malah dikeluarkan, bagus sudah. Oke, bagus. Diperbesar lagi. Oke, bagus. Kalian sudah menonton video, sudah melihat e-book. E-book itu nanti bisa kalian jadikan literasi ya. Kalian juga bisa mencari dari sumber lain. Sumber lain tuh dari mana, Bu? Bisa dari buku, bisa dari internet gitu ya. Yang punya paketan, yang nggak punya paketan ya nampunglah ketemunya gitu ya. Oke, bagus. Setelah ini saya akan memberikan sebuah LKPD. Nanti di situ didiskusikan. Nah, di LKPD itu nanti kalian bisa berdiskusi, kemudian menyelesaikan atau mencari solusi-solusi terkait dengan penyesuaian dari neraca saldo sebelum disesuaikan sampai neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, saya akan memberikan sebuah KPD per kelompok ya. Oke, di LKPD itu dibaca dulu, dipahami dulu instruksinya. Instruksi ada di halaman kedua. Silakan dibuka halaman kedua. Di situ ada instruksi, dibaca dulu LKPD-nya, kemudian diisi nama kelompoknya. Jangan sampai lupa diisi nama kelompok. Bu, kalau misalnya kelompoknya saya 6, tapi di sini hanya 5, Bu, ditambah sendiri. Ya, jangan sampai nama kelompoknya yang satu nggak ditulis ya, nanti nggak dapat nilai gitu. Oke, baik. Dari LKPD itu ada yang ditanyakan? Tidak, belum ya. Baik, karena belum, silakan sekarang berdiskusi dengan kelompoknya. Sambil berdiskusi, saya juga akan melakukan sebuah penilaian diskusi. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Kemudian mengerjakannya maksimal 10 menit. Nanti setelah 10 menit kita selesai, kita presentasi.
Meskipun waktunya 10 menit karena soalnya sedikit, ya banyak. Ayo Barok, bagian kalkulator. Biar otaknya terbiasa mengolah. Ya, terima kasih kepada kelompok semangka yang telah menyelesaikan. Saya tunggu kelompok-kelompok selanjutnya. Ayo kelompok mana dulu nih yang sudah selesai? Kayaknya gampang kok. Ya. Kelompok anggur pasti bisa. Loh, kenapa baru yang berdiri? Baru kelompok anggur. Oh gitu ya, oke. Ya bagus, terima kasih kepada kelompok anggur yang telah menyelesaikan. Kayak kelompoknya baru jadi berdiri. Kelompok apel. Kurang semangat, awali lagi. Kelompok apel. Cerdas, kreatif, luar biasa. Luar biasa, seperti warna-warna bajunya ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa nih? Kurang 2 kelompok kayaknya nih. Kita tunggu kelompok selanjutnya yang menyuarakan yel-yelnya. Nah, sambil menunggu temannya selesai, silakan kelompok yang selesai dikoreksi lagi. Siapa tahu ada yang salah. Ayo kelompok 3 sudah belum? Kelompok 5 sebelum didahului kelompok 3. Oh, kelompok 3 dulu. Kelompok naga. Naga hurra. Oke, bagus. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita tunggu kelompok terakhir yang selalu jadi terakhir ya. Gak apa-apa, pelan-pelan yang penting selamat gitu ya.
Sudah, jangan provokasi Ruslan. Kamu selalu jadi provokator ini. Gitu, kelompok ibu-ibu. Berarti kamu juga ibu lah. Ya, kelompok 5. Siapa kita? Kelompok strawberry. Siapa kita? Kelompok strawberry. Kelompok strawberry. Bisa, yes. Ulangi. Yang keempat, yang terakhir. Siapa kita? Kelompok strawberry. Siapa kita? Kelompok strawberry. Kelompok strawberry. Bisa, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan kepada kita semuanya. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyelesaikan. Sekarang waktunya kita presentasi. Nah, karena tadi yang berdiri adalah kelompok 4, jadi saya persilakan kelompok 4 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Ayo, maju ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semangka, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Putri Agustianingrum. Saya Randy. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu jurnal penyesuaian. Yang dikoreksi. Ada berapa yang dikoreksi? Ada berapa akun yang sudah dikoreksi? Yang ada koreksiannya. Oke, berarti dibagi. Jurnal penyesuaian aja. Iya, yang akun apa? Disesuaikannya di mana? Pada jurnal penyesuaian ada akun perlengkapan. Perlengkapan ini ada pada kredit, yaitu sebesar 5.450. Dan yang kedua yaitu sewa dibayar di muka, ada pada kredit sebesar 5.000. Yang ketiga yaitu asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.650 pada kredit. Yang keempat, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.250 di kredit. Yang kelima, utang gaji sebesar 13.200.000 di kredit. Yang keenam, pendapatan diterima di muka berada di debit sebesar 3.500.000. Beban gaji sebesar Rp13.200 terletak pada debit. Yang kedua adalah beban perlengkapan Rp5.450 terletak pada debit. Beban sewa Rp5.000 terletak di debit. Beban asuransi Rp3.650 berada di debit. Nyanyikan suaranya. Beban penyusunan gedung berada di debit Rp5.250. Beban
bunga ada di debit 750. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih kepada kelompok 4 telah mempresentasikan hasil karyanya. Nah, saya harap di setiap kelompok yang maju ada satu kelompok atau satu orang yang menanggapi. Boleh bertanya atau boleh menjawab siapa saja. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Ada? Ya. Saya mau bertanya tentang jumlah penyesuaiannya, apakah hasilnya balance? Insya Allah balance dong. Masa nggak balance? Nggak balance buat apa sih? Boleh ditunjukkan hasil balance-nya? Berhubung tadi waktunya cuma 10 menit ya Bun ya. Jadi kami tidak sempat. Tapi nanti insya Allah kami hitung nanti tanggung. Iya. Oke, bagus. Pertanyaan dari Agun, apakah balance kelompoknya Putri? Ternyata Putri belum mentotal karena memang waktunya tidak cukup ya Put ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Agun yang telah menanggapi kelompoknya Putri dan terima kasih kelompok Putri telah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Putri. Silakan dulu. Oke, selanjutnya yang berdiri tadi adalah kelompok Anggur. Ya, silakan presentasi kelompoknya Anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang studi kasus nomor 2. Yang pertama adalah penerapan 5.450 pada kredit, sewa dibayar di muka 5.000 pada kredit, asuransi dibayar di muka 3.650 pada kredit. Akomodasi penyusutan peralatan 5.250 kredit, gedung utang gaji penyesuaian kredit 13.200, utang bunga penyesuaian kredit pendapatan diterima di muka penyesuaian debit 3.500. Sebesar 750 kredit, pendapatan jasa sebesar 3.500 kredit. Rp13.200 di debit, beban perlengkapan 5.450 di debit, Perlengkapan 5.450 di debit, beban sewa 5.000 di debit. Dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan sebesar 5.250 di debit, yang terus beban bunga 750 di debit. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan?
wajib bertanya satu orang. Ya, ketuanya sudah bilang nih, harus ada yang bertanya nih. Ya, yang bertanya adalah Karina, soulmate-nya gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk soulmate-nya Adibus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa penyebab dari neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya harus seimbang antara saldo debit dan kredit? Namun keseimbangan itu belum tentu menunjukkan kebenaran. Penyebab dari neraca saldo disesuaikan harus antara debit dan kreditnya itu harus balance kan? Namun balance itu belum tentu menunjukkan kebenaran. Apa penyebabnya? Ya, terima kasih kepada Karina yang telah bertanya. Pertanyaannya adalah kalau di jurnal penyesuaian itu kan totalnya harus balance gitu kan. Nah, tapi kan kalau balance belum tentu benar juga. Nah, kira-kira apa penyebabnya gitu kan? Silakan dijawab kelompoknya Adibus Boy. Ini kepala sukunya kan 2 ya. Kemudian dayak-dayaknya 4 gitu ya. Biasanya kan laki-laki memang bolehnya maksimal 4 ya perempuan ya. Oke, bagus. Iya, silakan jawab, coba jawab. Terima kasih Karina atas pertanyaannya. Saya menjawab karena mungkin ada transaksi yang belum dicatat pada jurnal saya. Itu mas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada yang telah menjawab kelompoknya. Jadi alasannya adalah kenapa kok meskipun balance itu belum tentu benar, itu karena memang ada beberapa akun atau transaksi yang belum dicatat atau belum dimasukkan ke dalam penyesuaian. Sehingga gimana Bu yang harus dilakukan ketika kita ada akun yang belum disesuaikan tapi kita sudah terlanjur sampai ke total, ya kita koreksi dari awal. Karena akuntansi itu kalaupun salah di akhir, ngeceknya juga dari awal gitu ya. Oke, terima kasih kepada Karina yang telah bertanya dan kelompoknya Adibus Soleh. Kita tepuk tangan dulu. Silakan sedikit. Nah, telah berakhirlah presentasi kita ya. Jadi saya ambil 2 kelompok saja. Nanti untuk LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan. Setelah LKPD-nya dikumpulkan, nanti saya akan menilai dari LKPD itu, gitu ya. Terus kemudian insya Allah pertemuan selanjutnya LKPD-nya akan saya kembalikan ke kelompoknya supaya tahu kesalahan dan benarnya di mana, gitu ya. Nah, kebawakan dulu. Sebenarnya yang kita lakukan hari ini apa saja sih Bu? Jadi hari ini kita sudah melalui 5 fase. Fase yang pertama adalah kalian sudah mengamati YouTube video studi kasus ya. Yang kedua yaitu collaboration. Collaboration itu berarti kalian sudah menonton atau sudah menyimak e-book kemudian mengerjakan studi kasusnya melalui LKPD. Selanjutnya yaitu communication. Communication itu apa Bu? Ketika kalian diskusi tadi, kalian kan bertukar pendapat sama temennya ya, bukan bertukar pendapat dengan diri sendiri ya. Karena yang diajak ngobrol di sini adalah manusia, gitu ya. Terus selanjutnya adalah communication dalam pemecahan masalah. Tadi sudah dipresentasikan oleh teman-temanmu, gitu ya. Terus sudah diberikan feedback oleh temanmu yang lain juga. Oke, dibawakan lagi. Nah, sebenarnya jawabannya ini loh tadi itu, gitu ya. Jadi ada jumlah yang harus disesuaikan itu ada pada akun perlengkapan, kemudian sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, ada utang gaji, pendapatan diterima di muka, utang bunga, kemudian ada pendapatan jasa, ada beban gaji, ada beban perlengkapan, ada beban listrik dan telepon, kemudian beban asuransi, beban penyusutan peralatan, serta beban bunga. Jadi yang salah nanti bisa diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Itu selanjutnya. Nah, kita sudah berada di penghujung acara ya. Pertanyaannya adalah,
ada yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan? Iya Putri. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita telah mempelajari tentang pencatatan jumlah penyesuaian dengan 7 transaksi yang harus dicatat pada jumlah penyesuaian. Oke, bagus. Jawabannya Putri sungguh luar biasa. Ya, betul, tepat. Jadi hari ini pada pertemuan kita kali ini kita telah belajar tentang pencatatan jumlah penyesuaian yang terdiri dari 7 pencatatan, dimulai dari perlengkapan, utang beban, utang pendapatan, piutang beban, piutang pendapatan, penyusutan aktiva tetap serta kerugian piutang. Ya, gimana kira-kira? Nah, dari apa yang saya sampaikan, adakah yang belum jelas? Yang jelas Putri aja loh, jelas. Lainnya Allah. Jelas apa belas? Jelas. Ya, kalau kalian jelas, alangkah lebih baiknya kalian buktikan kejelasan kalian ke dalam soal pengetahuan dari live worksheet. Silakan di-scan, kemudian dikerjakan waktunya 5 menit. Ya. Ya, saya tunggu sampai bisa. Sudah bisa? Oke. Kita tunggu karena memang sinyal itu lumayan susah ya. Caranya kerjakan ya, kayak kemarin. Jadi jangan lupa ditulis nama kelas, nomor absen, kemudian diklik jawaban yang paling tepat. Ada yang sudah bisa masuk? Sudah? Ada yang belum? Ready belum? Tapi kurang ready aja yang belum masuk. Oh iya. Kalau bisa di refresh dulu. Biasanya tuh sinyalmu. Refresh ya. Kalau nggak bisa di refresh dulu. Di refresh. Nah, tarik ke bawah dulu sampai benar-benar bisa. Orang sabar disayang pacar. Yang punya ya nggak punya ya nggak apa-apa. Ya. Orang jomblo juga enak. Waktunya 5 menit ya. Oh, ada yang belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Dijawab aja di situ. Nanti akan masuk kan? Yang masuk adalah emailmu kan? Nanti akan tetap masuk. Oke, bagus. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang ya. 5 menit. Jangan lama-lama. Sudah bisa di-set. Jadi habis diakhiri kemudian di-set. Berarti sudah masuk. Kalau sudah di-klik set, meskipun ada notif di situ, emailnya sudah masuk. Waktunya kurang 3 menit ya.
2 menit lagi. Jedak jeduk gitu, ya Allah ini belum bisa, kau udah mau berakhir sih gitu. Oke, waktunya kurang 1 menit. Oke, waktunya habis. Silakan diletakkan HP-nya. Selesai nggak selesai diletakkan HP-nya. Nanti akan tetap terekam kalian mengerjakannya sampai apa. Karena kalian kan tadi sudah masuk pakai email toh. Tuh ya. Oke, baik. Sambil kita mengakhiri dari soal, kita akan membahas jawaban dari per soal. Di bawah. Nah, ini adalah soal nomor 1. Tadi membicarakan tentang akun yang perlu disesuaikan di akhir periode. Jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Karena akun yang harus disesuaikan dalam jumlah penyesuaian yaitu pemakaian perlengkapan, utang beban, piutang beban, utang pendapatan, piutang pendapatan, penyusutan aktiva tetap, serta kerugian piutang. Lanjut. Nomor 2 ditanyakan adalah jumlah penyesuaian untuk perpaikan bulan April. Ke bawah. Jawabannya adalah D. Ada yang jawab lain? E. Oh iya, ada masalah. Berarti salah satu ya, Bet ya. Nilainya masih 80. Oke, baik. Nomor 3 jawabannya adalah nomor 3. Bawah lagi. Nomor 3 jawabannya adalah B. Ada yang jawab lain? B aku gitu ya. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 4. Jangan dilihat burungnya ya, biarkan dia terbang melintang. Oke, boleh. Nomor 4 jawabannya adalah A. Kita cari dari insurance expense, beban asuransi bulan April. Karena tadi 2 tahun, maka dibaginya 24 bulan. Jawabannya 200. Ada yang jawab lain? Bareng jawab apa bareng? A. Oh iya. Tumben bro. Enggak tumben. Bareng ini pintar di saat-saat tertentu ya. Terus nomor itu selanjutnya. Nomor 5 jawabannya adalah D. Jadi ini adalah mencari perlengkapan yang terpakai. Ada jawab yang lain? Tentu saja. Ada yang benar semuanya? Ada. Oh, alhamdulillah. Ada yang jawab ada. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk yang jawab benar semuanya. Oke. Nanti hasil dari soal pengetahuan akan saya kembalikan melalui emailnya masing-masing. Oke, diulangi. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah silakan cari informasi mengenai neraca saldo disesuaikan melalui berbagai sumber. Ini untuk pertemuan kita minggu depan ya. Mencari neraca saldo disesuaikan dari beberapa sumber, bisa dari buku, internet, atau media sosial lain, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke, baik, bawa. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ada beberapa pesan yang harus saya sampaikan. Kalau minggu lalu saya menyampaikan belajarlah dari suatu kesalahan. Kalau sekarang teruslah melangkah dengan tetap tersenyum. Apapun keadaanmu, mau sakit kek, mau sehat kek, mau kamu dari kondisi yang teraniaya kek, mau kamu yang menganiaya kek, gak ada ya. Biasanya yang menganiaya ini yang datangnya telat tadi, gitu ya. Tapi enggak ya, saya rasa Barong dan Ruslan anak baik-baik. Itu baru kita dipeluk, ada yang mau meluk? Boy? Sobatnya? Oh enggak. Ya, jadi pesan saya hari ini adalah teruslah melangkah dengan tetap tersenyum. Apapun keadaanmu, dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu layak menjadi orang terhebat di antara orang-orang hebat lainnya. Bisa dipahami ya?
Kita tepuk tangan untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak saya yang masih semangat meskipun agak siang seperti ini. Dan tadi juga ada beberapa yang sakit, kita doakan semoga lekas. Ya. Saya akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kembali ke kelas. Kemudian sampahnya dibawa, mejanya dikembalikan. Silakan istirahat dulu. Tadi belum sempat istirahat. Jangan lupa mejanya dikembalikan. Jangan meninggalkan sampah.